Halo anak-anak kelas 5, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan ya, kalian tetap sehat selalu. Nah, pagi hari ini kita kembali belajar dengan materi potensi keadaan geografis Indonesia. Nah, Ibu akan menjelaskan lewat video gimana potensi geografis Indonesia. Kita terkenal sebagai negara maritim. Wilayah Indonesia memiliki potensi geografis yang sangat besar untuk dikembangkan. Potensi geografis wilayah Indonesia dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi masyarakat. Nah, Ibu ada memberikan video, cuplikan video, kalian bisa menyaksikannya. Dan nanti di akhir video, Ibu ada memberikan tugas untuk kalian. Selamat menyaksikan. Beberapa waktu lalu, kita sudah membahas mengenai karakteristik geografis wilayah Indonesia. Dan kita pun tahu bahwa secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Hayo, benua dan samudra apakah itu? Yap, tepat sekali. Benua Asia, Australia, dan Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Oke. Nah, kita juga tahu bahwa Indonesia memiliki perairan yang sangat luas. Oleh sebab itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Oke. Nah, dengan kondisi seperti ini, Indonesia memiliki potensi geografis yang sangat besar untuk dikembangkan, yang tentunya dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun transportasi. Oke deh, sekarang kita mau sama-sama tahu kira-kira potensi seperti apa saja sih yang akan kita bahas di materi kali ini. Saksikan ya. Untuk mempelajarinya lebih dalam, kita harus tahu apa itu potensi. Potensi adalah kemungkinan. Jadi, kita akan membahas mengenai kemungkinan apa saja yang bisa dicapai oleh Indonesia jika dilihat dari beberapa aspek. Oke, let's go. Potensi keadaan geografis Indonesia. Yang pertama, ada potensi ekonomi. Jika dilihat dari letak geografisnya, maka dapat dikembangkan menjadi pelabuhan transit yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari berbagai negara. Wow, keren ya. Dan yang kedua, di bidang kerajinan. Di bidang kerajinan ini berpotensi menghasilkan ukiran dari kayu, dari perak, ataupun dari emas yang akan diekspor ke berbagai negara. Yang ketiga, ada dari bidang perikanan. Jika dilihat dari bidang perikanan, kita tahu bahwa Indonesia memiliki sumber penghasilan ikan terbaik. Bagaimana tidak? Indonesia merupakan negara maritim yang wilayah perairannya lebih luas dibanding wilayah daratannya. Oke, yang keempat, ada bidang seni. Nah, di bidang seni ini yang kita tahu adalah batik salah satunya ya. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang terdiri dari ribuan jenis motif yang bisa diekspor ke berbagai mancanegara. Wow, keren sekali ya Indonesia. Terakhir, ada dari bidang pariwisata. Wow, siapa yang suka berwisata? Coba diangkat tangannya. Wow, Ibu yakin ya, kita semua suka berwisata ya. Oke, kembali ke bidang pariwisata. Indonesia memiliki 34 provinsi dan dari masing-masing provinsi tersebut memiliki tempat keindahan yang berbeda-beda dan berpotensi untuk dijadikan tempat wisata, sehingga banyak pengunjung dari mancanegara yang berdatangan ke Indonesia. Contoh, kita ke Bali. Wah, di sana kita lihat banyak turis-turis bule-bule ya dari berbagai mancanegara. Oke, kita masuk potensi yang kedua. Potensi kedua ini adalah potensi penduduk sosial. Potensi penduduk ya. Jumlah penduduk di Indonesia adalah yang terbesar keempat di dunia. Wow, banyak sekali ya.
beberapa waktu lalu kita juga udah membahas nih mengenai rasio ketergantungan. Masih ingat nggak? Wah, jangan dilupain ya, harus diingat terus. Oke, lanjut. Jika dilihat dari data tersebut, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia juga cukup besar ya. Artinya apa? Artinya adalah Indonesia memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ada di Indonesia sendiri. Nah, sekarang kita lihat banyaknya sumber daya manusia atau biasa kita singkat sebagai SDM di Indonesia nih diharapkan. Yang pertama, diharapkan dapat mengelola kekayaan sumber daya alam atau SDA yang ada di Indonesia. Yang kedua, diharapkan dapat menciptakan potensi pasar yang besar bagi hasil produksi dalam negeri. Dan yang ketiga, diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini semua ketiga ini adalah jadi PR buat kalian ya. Suatu saat kalau kalian sudah dewasa, setidaknya kalian bisa mencapai ketiga harapan SDM di Indonesia ini. Nah, untuk mencapai ketiga harapan di atas tadi, tentunya sumber daya manusia yang dipilih harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi, harus memiliki kualitas yang tinggi, ya. Nah, bagaimana Bu caranya agar kita memiliki kualitas yang tinggi? Coba gimana caranya supaya kita bisa memiliki kualitas yang tinggi? Ada yang tahu? Iya, yang pertama melalui pendidikan ya. Kenapa melalui pendidikan? Karena pendidikan akan merubah segalanya. Melalui pendidikan, yang tadinya kita tidak tahu bisa menjadi tahu. Yang tadinya kita tidak paham, kita menjadi paham. Yang tadinya kita tidak bisa, kita bisa menjadi bisa. Melalui apa? Melalui pendidikan. Nah, oleh sebab itu kalian tidak boleh menyia-nyiakan pendidikan ini ya. Oke, selanjutnya selain pendidikan kira-kira yang diperlukan apalagi ya untuk mencapai kualitas yang tinggi? Wow, tentunya diperlukan skill atau kemampuan. Nah, dengan mengasah kemampuan yang kalian miliki dalam diri, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi tentunya. Oke, potensi keadaan geografis yang ketiga. Di sini ada potensi budaya. Coba kita buka seperti apa kira-kira potensi budaya ini ya. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki 1.340 suku. Wow, banyak sekali kan? Dan setiap suku memiliki budaya yang berbeda-beda ya. Budaya tersebut dapat berupa makanan tradisional. Lalu ada apa lagi? Coba bantu ibu sebutkan. Iya, lalu apa lagi? Pakaian adat. Ada senjata juga ya, senjata dari berbagai macam daerah. Iya, lalu ada alat musik dan banyak lainnya ya. Oke, nah itu semua hanya ada di Indonesia yang kita sebut dengan keberagaman ya. Keberagaman merupakan ciri khas dari Indonesia ya. Ada banyak contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah keberagaman budaya. Seperti contoh gambar yang di samping ini. Nah, ini merupakan contoh keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia, keberagaman budaya. Lalu apalagi? Di antaranya keberagaman kenampakan alam. Kemarin kita sudah membahas di materi sebelumnya kan? Itu kita membahas mengenai kenampakan alam. Ada yang perairan, ada yang daratan, itu semua kita sudah pelajari.
Banyak kan keberagaman yang ada di Indonesia? Iya, pastinya. Dan yang terakhir, potensi keadaan geografis Indonesia adalah, ayo baca bersama-sama, 1, 2, 3. Iya, potensi transportasi. Mari kita buka. Nah, yang terakhir, potensi transportasi ini, luas wilayah Indonesia menempati urutan ke-7 sebagai negara terluas di dunia. Wow, keren kan? Iyalah Indonesia ya. Oleh sebab itu, sarana transportasi memiliki peran yang sangat penting. Kebayang gak sih kalau kalian pergi mau ke suatu daerah tapi gak ada transportasi seperti sekarang ini? Kira-kira jadinya seperti apa ya? Coba bayangin. Kemana-mana kita harus jalan kaki. Wah, repot juga ya. Kini sarana transportasi sudah banyak dikembangkan, baik darat maupun udara ya. Indonesia menyimpan potensi besar. Contohnya adalah pelabuhan transit untuk transportasi laut. Lalu perkembangan transportasi udara dengan banyak bandara baru yang dibangun di setiap daerah Indonesia. Nah, Indonesia menyimpan potensi besar dalam bidang transportasi, tapi apabila dikelola dengan baik, kalau dikelolanya dengan asal-asalan, maka Indonesia tidak memiliki potensi besar ya. Karena banyak manfaatnya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah memudahkan kapal laut untuk berlayar ke berbagai pulau, bahkan hingga ke pelosok negeri ya. Itu salah satu manfaatnya. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat disimak dengan baik, dapat dimengerti dengan baik ya. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Bye-bye.